Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Inspirasi. Nah, untuk video kali ini saya ingin menjelaskan yaitu cara berperkara di pengadilan tanpa biaya atau sering disebut yaitu prodeo. Nah, baik teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan simak video berikut ini. Video kali ini saya akan membahas tema tentang cara berperkara di pengadilan tanpa biaya atau dikenal dengan nama prodeo, atau kalau kita biasa gratis begitu ya. Oke, kita lihat pertama yaitu dasar hukum ya. Di sini yaitu pasal 237 sampai dengan 241 HIR atau pasal 273 sampai dengan 277 RPG. Dan di sini juga diperkuat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan kamar ya. Prinsipnya sesuai dengan pasal 1214 HIR bahwa berperkara harus membayar biaya perkara. Akan tetapi berdasarkan pasal 237 HIR atau 273 RPG, terhadap orang tidak mampu dimungkinkan untuk berperkara dengan tidak membayar atau tanpa biaya. Ya, kita lihat bagaimana prosedurnya. Cara mengajukan perkara tanpa biaya diatur dalam pasal 238 HIR atau 274 RPG, yaitu pihak penggugat yang ingin berperkara dengan tanpa biaya mengajukan permohonan pada saat mengajukan gugatan tertulis atau gugatan lisan. Jadi pada saat mengajukan gugatan yang tertulis atau gugatan lisan, dia sekaligus menyatakan permohonan untuk beracara tanpa biaya, jadi tidak menggunakan panjar biaya perkara ya. Nah, permohonan yang diajukan penggugat tidak boleh pada saat di tengah-tengah pemeriksaan perkara ya. Jadi nggak boleh pemeriksaan perkara, yaitu pada saat mengajukan gugatan tadi, mau gugatan tertulis atau gugatan lisan. Mengapa perlu diajukan pada saat mengajukan perkara ya? Nah, karena jika tidak ditentukan apakah berperkara dengan tanpa biaya atau tidak, maka pada saat penggugat mengajukan perkara tanpa biaya, maka tidak diregister atau didaftar oleh panitera ya. Jadi panjar biaya perkara ini sifatnya wajib karena ada asas beracara dalam perkara perdata dan dikenakan biaya. Kalau sejak awal itu tidak dikenakan biaya tidak ditentukan perkara ini tanpa biaya, maka ketika mengajukan perkara tidak akan didaftar atau diregister oleh panitera. Dengan adanya permohonan perkara tanpa biaya, gugatan tersebut didaftar dan dicatat dalam buku jurnal, dengan demikian mendapat nomor perkara dengan panjar biaya perkara nihil. Kemudian diserahkan ke ketua pengadilan, selanjutnya majelis hakim untuk disidangkan guna mendengar tanggapan tergugat. Jadi begini ya penjelasannya ya, karena prinsipnya awalnya itu adalah perkara ini ada dikenakan panjar biaya perkara, maka ketika ada permohonan daftar biaya perkara tetap itu diregister ya, dicatat pada menunjukkan bahwa tanpa panjar, karena ada permohonan pendaftaran perkara itu adalah nihil, maka panjar biaya perkara nihil. Nah, selanjutnya diserahkan pada ketua pengadilan, tentukan hakimnya untuk disidangkan. Selanjutnya didengarkan tanggapan tergugat ya, bagaimana apakah layak atau tidak ini perkara disidangkan dengan tanpa biaya perkara. Untuk pihak tergugat juga dapat mengajukan berperkara tanpa biaya ya. Jadi di sini tidak hanya haknya penggugat, tapi tergugat juga bisa mengajukan permohonan berperkara tanpa biaya. Permohonan perkara tanpa biaya pihak tergugat diajukan pada waktu sebelum atau pada saat mengajukan jawaban. Jadi intinya sebelum jawaban disampaikan. Biaya perkara nanti akan dibebankan kepada pihak sebagai putusan majelis hakim. Oleh karena itu, baik penggugat atau tergugat masing-masing diberi hak yang sama untuk mengajukan berperkara tanpa biaya ya. Jadi dari nanti kan di putusan akhir itu kan biasanya hakim akan menjatuhkan putusan, biaya perkara ini dibebankan kepada siapa, dihukum pada siapa, penggugat atau tergugat. Ya, makanya di sini pihak baik penggugat atau tergugat juga bisa mengajukan tanpa biaya perkara. Kalau penggugat sejak awal mengajukan saat mendaftarkan, kalau tergugat pada saat sebelum mengajukan jawaban, nanti ketika dia dinyatakan kalah, dia bisa
tidak dihukum untuk membayar biaya perkara karena tidak dibebankan pada si tergugat. Jika pihak tergugat tidak mengajukan permohonan berperkara tanpa biaya pada saat mengajukan atau sebelum mengajukan jawaban, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan dianggap tergugat tidak menggunakan haknya atau berarti nanti siap untuk dibebani untuk membayar biaya perkara. Permohonan berperkara tanpa biaya yang diajukan oleh pihak penggugat atau tergugat dengan disertai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Ya, jadi di sini dalam ketika mengajukan permohonan sekaligus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, ya, gitu. Pihak lawan dapat mengajukan keberatan atas permohonan berperkara tanpa biaya dari pihak penggugat atau tergugat dengan membuktikan bahwa pihak penggugat atau tergugat mampu membayar biaya perkara. Jadi begini, ketika penggugat mengajukan gugatan memohon untuk biaya perkara tanpa biaya, pihak tergugat bisa mengajukan keberatan. Oh, ini harusnya pihak penggugat kan orang-orang mampu, maka harusnya kalian tidak tanpa biaya perkara. Begitu juga sebaliknya pada saat tergugat mengajukan permohonan biaya pemeriksaan perkara tanpa biaya, pihak tergugat juga bisa membuktikan sebaliknya, ya. Ternyata tergugat adalah orang yang mampu. Atas permohonan perkara tanpa biaya atau prodeo yang diajukan para pihak pengadilan dapat menolak atas dasar permohonan tidak beralasan dan para pihak berpandang cukup mampu. Jadi bisa jadi permohonan dari para pihak tadi pengadilan dapat menolak atas dasar permohonan tadi tidak beralasan atau para pihak dipandang cukup mampu, begitu. Dikabulkan atau ditolaknya permohonan beracara secara prodeo atau tanpa biaya tadi dituangkan dalam putusan sela, ya, ini putusan sela. Dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Ini disebut ketentuan pasal 241 HIR atau 277 RBG, ya. Jadi situ nanti kalau ada pembebanan dikabulkan atau tidak perkara prodeo atau tanpa biaya perkara ini ada putusan selanya. Putusan lain itu tidak, jika ada yang keberatan tidak ada upaya hukumnya. Sekarang kita lihat upaya hukum tanpa biaya. Jadi upaya hukum di sini adalah banding atau kasasi. Bisa nggak juga tanpa biaya? Permohonan beracara secara prodeo pada tingkat banding dan kasasi harus juga diajukan dalam tenggang 14 hari setelah putusan diumumkan atau diberitahukan pada bersangkutan. Jadi kalau pembanding pada 14 hari, ya kan, setelah saat mau mengajukan upaya hukum banding itu dia 14 hari mengajukan upaya hukum banding. Kalau terbanding saat dia diberitahu bahwa ada upaya hukum banding itu untuk mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara prodeo. Permohonan tersebut kemudian disidangkan untuk mendengar pihak lawan oleh pengadilan negeri dan dibuat berita acaranya. Hasilnya dikirim ke PT apabila perkara banding, ke MA atau apabila itu kasasi. Jadi di sini permohonan ini nanti disidangkan kalau apakah ini layak beracara prodeo atau tidak, yang dari pembanding atau terbanding tersebut. Ya, jika dipanggil sidang tidak datang maka permohonan menjadi gugur, ya. Ketika di sidang panggil untuk beracara tidak datang, ya, berarti dianggap gugur. Pengadilan tinggi atau MA akan mengeluarkan penetapan dikabulkan atau ditolak atas permohonan banding atau kasasi tanpa biaya tersebut, ya. Tadi pemeriksaan tadi yang dilakukan pengadilan negeri tadi, permohonan beracara tadi tanpa biaya dikirim ke pengadilan tinggi atau untuk banding, MA untuk kasasi. Lah disitulah akan ditetapkan dikabulkan atau tolak, ya, banding atau kasasi tanpa biaya tadi. Penetapan PT atau MA tersebut diberitahukan oleh jurusita pengadilan negeri kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, penetapan dikabulkan atau ditolaknya permohonan banding atau kasasi tanpa biaya tadi diberitahukan pada para pihak, ya, oleh pengadilan negeri. Tengah waktu mengajukan banding atau kasasi adalah 14 hari setelah pemberitahuan penetapan tersebut di atas. Jadi banding atau kasasinya itu adalah 14 hari setelah adanya penetapan dikabulkan atau ditolaknya permohonan banding atau kasasi tanpa biaya tersebut.